Sikap butuh, di mana kita membutuhkan dunia ini, itu harus ditakar. Takaran kita harus tepat, agar kita tidak berambisi kepada dunia ini. Karena ambisi kita kepada dunia ini akan menyebabkan kita direndahkan oleh dunia. Jangan pula kita membuang dunia, sehingga akibatnya kita akan menjadi manusia yang lemah dan tidak berdaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari tips dalam membiasakan anak menimbang manfaat setiap hal. Kebutuhan dan manfaat adalah dua hal yang saling menarik, ibarat magnet dengan logam. Jika kebutuhan telah mengerti adanya manfaat, maka akan mengejarnya. Begitu pula jika manfaat telah mengerti adanya kebutuhan, maka akan menariknya. Manusia, mengapa menjadi betah hidup di dunia ini? Tidak lain karena manusia itu memiliki kebutuhan, di mana dunia ini menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manfaat bisa membuat manusia menjadi mulia ataupun hina. Hal ini sangat tergantung kepada sikap manusia itu ketika mengejar manfaat itu. Sikap butuh, jika melampaui batas, akan menjadi ambisi. Dan jika menguat berlebih-lebihan, akan menjadi cinta. Jika manusia telah berambisi kepada dunia, maka mulailah dunia akan memperbudaknya. Dan jika manusia telah mencintai dunia, maka mulailah dunia membuatnya tergila-gila kepadanya. Menimbang manfaat adalah kata kunci untuk bisa hidup mulia di dunia ini, di mana kebutuhan setiap manusia kepada manfaat dari dunia ini akan terus ada selama dia masih berada di dunia ini. Islam mengajari kita untuk bersikap zuhud kepada dunia, yaitu tidak mengagungkan dunia. Dengan kata lain, menganggap dunia ini hanya sebagai kebutuhan biasa, tidak berambisi kepadanya, dan tidak mencintainya. Pada saat kita berambisi kepada akhirat, apalagi mencintai akhirat, maka Allah akan menundukkan dunia ini untuk kita, sehingga dunia ini menjadi budak kita. Ajari anak kita untuk pandai menyikapi dunia. Sejak kecil, anak dibiasakan menimbang manfaat dari dunia ini, agar tidak berlebihan kepada dunia. Latihlah anak agar pandai memanfaatkan dunia untuk kebahagiaan abadi di akhirat, tanpa harus berambisi kepada dunia, apalagi mencintai dunia. Yakinkan bahwa dunia ini ada untuk kita, bukan kita ada untuk dunia. Manusia diturunkan ke dunia ini untuk menjalani ujian, sehingga dunia ini tidak lain adalah ruang ujian. Jangan pernah bergeser dari pola pikir ini. Pandanglah sisi manfaat dari dunia ini, sehingga setiap saat kita selalu berupaya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari dunia ini untuk sebesar-besar kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga anak kita semenjak kecil mesti dibiasakan dan dilatih untuk menimbang manfaat. Jangan berlebih-lebihan sehingga menjadi mubadzir
Dan jangan pula meninggalkan manfaat sehingga kita menjadi lemah. Sikap butuh, di mana kita membutuhkan dunia ini, itu harus ditakar. Takaran kita harus tepat, agar kita tidak berambisi kepada dunia ini. Karena ambisi kita kepada dunia ini akan menyebabkan kita direndahkan oleh dunia. Jangan pula kita membuang dunia. Sehingga akibatnya kita akan menjadi manusia yang lemah dan tidak berdaya. Karena memang kita membutuhkan manfaat-manfaat dari dunia ini. Di mana untuk sehat, untuk kuat, untuk bisa dan sebagainya, kita butuh fasilitas-fasilitas dan manfaat-manfaat dari dunia ini. Jangan merasa betah di dunia ini. Karena kita akan meninggalkannya. Ini resep. Jadi di saat kita bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak direndahkan oleh dunia ini? Maka ada 3 jawaban yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan merasa betah di dunia ini, karena kita akan meninggalkannya. Yang kedua, jangan memiliki ambisi dan angan-angan kepada dunia ini. Yang ketiga, ingat, kaitan kita dengan dunia ini hanyalah kaitan kebutuhan dengan manfaat. Kebutuhan dengan manfaat. Ada manfaat, maka kita membutuhkannya. Tidak ada manfaat, maka kita tidak membutuhkannya. Sehingga kaitan kita dengan dunia bukan kaitan persaudaraan, bukan famili, bukan keturunan, bukan apapun. Kaitan kita adalah dunia ini bermanfaat atau tidak, maka kita membutuhkannya atau tidak. Kemudian, ingat bahwa sikap beradab mesti menjadi gaya hidup kita setiap saat. Baik sedang menjadi orang yang membutuhkan ataupun menjadi orang yang dibutuhkan. Ingat pula bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Dan Allah menunjuk manusia menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Sehingga kita harus mengerti bahwa diri kita ini dimuliakan oleh Allah karena penunjukan ini. Latihlah anak kita untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan. Karena selalu menebar manfaat bagi seluruh penduduk bumi. Jadi dasarnya, kenapa dia menjadi pemimpin? Karena dia menebarkan manfaat kepada seluruh penduduk bumi. Latihlah anak kita untuk bersikap ithar, yaitu sikap mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sehingga di saat seseorang itu menjadi pemimpin, itu karena dia memberi manfaat kepada orang lain. Bukan sebaliknya. Kita menjadikan orang lain butuh kepada kita untuk kemudian kita atur mereka. Sehingga jangan dibiarkan anak menjadi pemimpin yang menundukkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Akibatnya, rakyatlah yang mengurusi dia, bukan dia yang mengurusi rakyatnya. Dunia ini ibarat api. Jika api itu masih kecil, masih mudah dikendalikan. Namun jika api itu telah menjadi besar, maka dia akan membakar, menjalar kemana-mana, dan sulit untuk dikendalikan. Dunia ini ibarat ludah. Kita membutuhkannya saat dia bersama kita. Namun ketika kita telah membuangnya, maka kita tidak lagi mencintainya. Dunia ini ibarat toilet, di mana kita berada di dalamnya selama kita membutuhkannya. Namun kita tidak betah berlama-lama di toilet. Apalagi untuk selama-lamanya berada di toilet. Manusia gagal adalah manusia yang mencintai dunia dan tergila-gila kepadanya. Namun dunia mengecewakannya dan mengkhianatinya. Anak semenjak kecil mesti dibiasakan dan dilatih untuk menyikapi dunia ini dengan sikap yang tepat
dan tidak berlebih-lebihan. Anak mesti dibiasakan dan dilatih untuk menimbang dan menakar manfaat dari apapun yang ada di dunia ini, agar dia itu selamat, berbahagia, berhasil, dan mulia. Bukan sebaliknya, dia celaka, sengsara, gagal, dan hina. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.